Oke, selamat pagi anak-anak kelas 4. Boleh dibuka kameranya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, baik semua ya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ibu pengen dengar lagi, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Sudah siap, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Doa akan Ibu pimpin dalam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, pembelajaran kita pada hari ini tidak terasa sudah memasuki tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, perlu diingat, pembelajaran yang lalu kita sudah belajar terkait dengan menggali informasi seorang tokoh yang dilakukan dengan wawancara. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yaitu adalah menilai dan mendeskripsikan tokoh dalam suatu cerita. Baik, akan Ibu turunkan saja. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 anak-anak. Yaitu yang pertama, dengan membaca cerita, peserta didik mampu menilai tokoh yang terdapat dalam cerita Taman Bermain yang Hilang dengan percaya diri. Lalu yang kedua, setelah menilai tokoh dalam cerita, peserta didik mampu memberi argumentasi di setiap pertanyaan yang terkait dengan cerita Taman Bermain yang Hilang dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah menggambar tokoh dalam cerita, peserta didik mampu mendeskripsikan tokoh melalui teks tulisan dengan kreatif. Seperti itu tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran kali ini, anak-anak. Yang selanjutnya, nah, Ibu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk mengisi presensi. Linknya sudah Ibu kirim dalam grup WhatsApp ya, anak-anak. Baik, Bu. Sudah semua mengisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, apakah teksnya terlihat dengan jelas, anak-anak? Terlihat, Bu. Sekarang apakah terlihat? Terlihat, Bu. Jelas ya? Oke. Di sini Ibu minta untuk kalian membaca terlebih dahulu teksnya, atau kalau tidak membaca nih masing-masing. Ibu kasih contoh dulu ya yang paragraf pertama. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Pupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Nah, untuk paragraf yang kedua, 2 dan 3, coba Louis bisa untuk membacakan? Bisa, Bu. Oke, silakan Louis.
Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Pura, Bango Cilik, dan Mama. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sudah, Bu. Oke. Lalu yang paragraf selanjutnya, paragraf berapa itu tadi? 4 dan 5. Coba Arvida, bisa untuk membacakannya? Baik, bisa, Bu. Oke, silakan. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan, "Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian." Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi menatap pelan namun penuh amarah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Akan Ibu lanjutkan ya anak-anak. Nah, di sini ayah ingin menenangkan hati Kupi, ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitaran sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Upi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Oke, kalian sudah membaca cerita terkait dengan taman bermain yang hilang. Sekarang Ibu akan menjelaskan nih, bagaimana cara menilai dan memberikan pendapat pribadi dalam karya sastra dengan baik. Nah, pembelajaran kita tadi kan Ibu sudah memberitahu ya kepada kalian bahwa materi kita itu terkait dengan menilai dan mendeskripsikan tokoh dalam cerita. Di sini Bu akan menjelaskan bagaimana cara menilai dan memberikan pendapat pribadi dalam karya sastra dengan baik. Yang pertama, pendapat pribadi harus sesuai dengan isi cerita. Jadi, jika kalian memberikan pendapat pribadi, itu harus sesuai ya anak-anak. Tidak boleh keluar dari topik cerita. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang santun.
Yang ketiga, tanggapan yang disampaikan harus logis dan jelas. Lalu yang keempat, pendapat disertai dengan saran yang membangun. Seperti itu. Apakah sampai sini paham, anak-anak? Paham, Bu. Oke, itu lanjut ya. Nah, yang selanjutnya, dalam sebuah cerita fiksi, kita dapat menyampaikan pesan pribadi pada hal-hal berupa, yang pertama itu ada tema. Tema itu apa sih? Tema itu adalah topik utama dalam cerita. Lalu yang kedua ada latar belakang, yaitu keterangan waktu, tempat, dan suasana. Lalu yang ketiga ada tokoh, itu pelaku dalam cerita. Yang keempat ada watak, yaitu sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Dan yang kelima itu ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Tadi kan kalian sudah membaca ya teks Taman Bermain yang Hilang. Lalu siapa saja tokoh yang berada dalam cerita Taman Bermain yang Hilang? Ada yang masih ingat? Upi dan teman-temannya, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Ayah Kupi, Bu. Ya, betul ya. Tadi ada Ayah Kupi, ada teman-temannya. Teman-temannya tadi ingat nggak namanya siapa? Ada Upi, terus ada Ya. burung bangau. Yang satunya lupa, Bu, saya, Bu. Oh iya, betul sekali Luis. Terima kasih Luis dan Arvida sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, kita masuk ke dalam berdiskusi. Nah, dalam sesi ini itu terbagi menjadi dua sesi. Yang sesi pertama, kalian mengerjakan terlebih dahulu, nanti Ibu akan memberikan waktu, dan kalian menyampaikan hasil kerjanya. Untuk sesi 2 nanti, kalian dapat mengerjakan setelah selesai Zoom meeting ini ya anak-anak. Akan Ibu bacakan terlebih dahulu terkait dengan sesi 1. Sesi 1 yang pertama, buka buku siswa halaman 8. Yang kedua, kerjakan nomor 1 sampai 4 dalam worksheet yang sudah Ibu kirimkan ke dalam grup WhatsApp. Yang ketiga, setelah itu sampaikan hasil kerjamu dalam Zoom meeting dan bandingkan dengan teman yang lain. Untuk pembandingan ini nanti setelah Zoom meeting ini ya anak-anak. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaannya dan linknya sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, silahkan mengerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah siap untuk menyampaikan hasil kerjanya? Sudah, Bu. Oke, untuk penyampaiannya ini perwakilan saja ya anak-anak. Coba siapa yang mau menjawab? Nomor 1, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Louis. Ya, saya mau coba menjawab, Bu. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau itu teman-teman si Upi. Seperti Upi, si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau, cilik, dan Momo, si monyet, Bu. Oke, terima kasih Louis. Lalu yang selanjutnya, nomor 2. Apa yang biasa dilakukan Pupi dengan ayahnya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu.
Ya, silahkan. Arvida. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Biasanya Kupi dan ayahnya berkunjung ke hutan bakau di malam hari. Kupi akan bermain bersama dengan teman-temannya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Arvida. Lalu yang nomor 3, siapa yang mau coba menyampaikan? Mungkin Luis, bisa Luis menyampaikan kembali? Bisa, Bu. Oke, Jadi, silakan, Luis. Kupi sedih dan marah itu karena merindukan teman-temannya, Bu. Ia tidak lagi bisa bermain bersama dengan mereka. Sedangkan Kupi marah karena manusia begitu jahat, karena telah memusnahkan hutan bakau demi kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan makhluk yang lainnya, Bu. Iya, betul sekali, Luis. Terima kasih untuk penyampaian hasil kerjanya. Lalu untuk yang nomor 4, itu nanti mengikuti di sesi 2 ya, anak-anak. Oke, untuk penyampaian pekerjaan sesi 1 sudah selesai. Lalu untuk sesi 2, sini sesi 2 yaitu adalah setelah menyelesaikan nomor 1 dan 4, untuk yang nomor 4 itu tadi masuk ke sesi 2 ya, anak-anak. Dan membandingkan hasil kerja dengan teman yang lain, lalu kalian melanjutkan nomor 5 dan 6 juga pada laman live worksheet yang ada pada link yang sudah Ibu bagikan, yang tadi kalian juga mengerjakan itu. Nah, itu silakan kalian kerjakan setelah Zoom meeting ini ya, anak-anak. Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Nah, tidak terasa pembelajaran pada hari ini sudah mau berakhir ya anak-anak, ini sudah sampai kesimpulan nih. Nah, kira-kira pembelajaran kali ini tentang apa ya? Lalu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu cara menilai dan memberikan pendapat pada karya sastra. Apakah ada yang masih ingat tadi caranya bagaimana? Ya, yang cara menilai dan memberikan pendapat karya sastra itu tadi bisa dengan apa tadi? Memberi dengan bahasa yang santun, lalu dengan kata yang logis, dengan saran yang membangun. Seperti itu ya anak-anak. Lalu Baik, yang Bu. kedua, pembelajaran kita itu tadi penyampaian pendapat pribadi itu dapat dituliskan dalam tema, latar belakang, tokoh, watak, dan amanat. Seperti itu. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak, dan Ibu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang nanti linknya akan Ibu bagikan dalam grup WhatsApp. Itu nanti kalian kerjakan melalui Google Form ya anak-anak. Jangan lupa untuk dikerjakan, dan juga tetap belajar di rumah, walaupun masih di rumah saja, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Nah, doa akan Ibu pimpin kembali. Mari kita berdoa. Doa menurut agama, kepercayaan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.